Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai tentang penganggaran modal. Jadi di kelompok saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya, Sultan Rasnasya, dan yang kedua adalah Iyas Alwi Siregar, dan yang ketiga adalah Muhammad Faisal Yahya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Nah, penganggaran modal merupakan keseluruhan proses dalam menganalisis proyek dan memutuskan salah satu proyek yang akan dimasukkan ke dalam anggaran modal. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses analisis proyek-proyek yang mengambilnya diharapkan akan berlanjut lebih dari 1 tahun dan menentukan proyek mana yang akan dimasukkan dalam anggaran modal. Dan keputusan yang penting bagi manajemen keuangan, konsep ini penting karena 1. Pengeluaran substantif, yaitu bahwa pengeluaran yang besar, pengeluaran atau dana yang besar harus diperhitungkan secara matang. Dan yang kedua, efek jangka panjang. Jadi pengaruh dari perusahaan penganggaran modal akan ditanggung perusahaan dalam jangka waktu yang panjang karena kesalahan dalam penafsiran akan menimbulkan kesulitan-kesulitan kepada perusahaan di masa yang akan mendatang. Jadi efek jangka panjang ini sangat berpengaruh untuk perusahaan supaya tidak terjadi kesalahan untuk perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, over and under capacity. Penganggaran modal harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari terjadinya over atau under capacity. Perusahaan akan menanggung beban yang berat, sedangkan apabila terjadi under capacity, perusahaan akan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya saing dengan perusahaan lain jenis. Nah, jadi salah satu tugas penting dalam penganggaran modal adalah mengestimasi arus kas di masa mendatang untuk proyek. Dalam penganggaran modal, orang-orang yang baik mendapatkan kredit, tetapi manajer yang efektif akan mendapatkan cash. Biasanya dalam perusahaan itu terjadi kesalahan dalam menentukan penganggaran modal dapat menyebabkan kebangkrutan, kesulitan arus kas, dan kegagalan untuk mengoptimalkan operasi perusahaan. Dan ada juga faktor-faktor keperilakuan dalam penganggaran modal. Yang pertama, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Nah, yang kedua, masalah prediksi. Yang ketiga, masalah pengukur kinerja. Yang keempat, masalah identifikasi terhadap proyek. Yang kelima, masalah pengembangan personel. Dan yang keenam, ritual penganggaran. Dan yang ketujuh, perilaku segan atau enggan resiko. Dan yang terakhir, yang ke-8, pemerataan proyek. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun penganggaran modal. Nah, dalam menyusun penganggaran modal, pertama, karena proses penganggaran modal terus berlanjut selama beberapa tahun, maka perusahaan akan kehilangan fleksibilitas. Nah, yang kedua, karena pengadaan aktiva didasarkan atas penjualan yang diharapkan di masa depan, maka keputusan untuk membeli akan habis dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, yang ketiga, akhirnya keputusan penganggaran modal akan menentukan arah strategi perusahaan. Langkah-langkah dalam proses penganggaran modal sebagai suatu upaya perencanaan dalam rangka pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Pelaksanaan proses penganggaran modal mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, menentukan umur ekonomis objek
atau proyek investasi. Untuk yang kedua, membuat estimasi arus kas dari proyek investasi. Dan yang ketiga, menentukan tingkat dikonto yang akan digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas proyek investasi. Dan untuk yang terakhir, menentukan dan menetapkan teknik evaluasi proyek investasi sekaligus mengambil kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Muhammad Faisal Yahya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu materi tentang penyusutan. Apa sih itu penyusutan? Jadi penyusutan merupakan salah satu cara untuk menggantikan aktiva yang lama ke aktiva yang baru. Jadi aktiva tersebut itu semakin lama fungsinya akan semakin berkurang. Maka dari itu perlu yang namanya penyusutan untuk menggantikan aktiva yang lama menjadi aktiva yang lebih baru lagi. Dan dalam penyusutan juga ada metodenya, dan metode ini biasa digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi metode ini tuh untuk mengurangi terjadinya kebanyakan pemakaian dari aktiva, atau agar metode ini digunakan agar aktiva yang lama dapat diubah menjadi aktiva yang baru. Karena semakin lama umurnya, maka semakin kurang fungsi dari aktiva tersebut. Itu tadi, karena apa ada metodenya? Karena soal umur dan penggunaannya itu sering terjadi, makanya itu perlu adanya penyusutan. Dan ada pun salah satu contoh dari cara menghitung penyusutan. Bagaimana sih? Saya akan menjelaskannya. Baik, sebagai contoh, suatu alat laboratorium dibeli pada tanggal 1 Maret 2013 seharga 150 juta. Mempunyai masa produktif dan masa kerja selama 15.000 jam. Setelah masa produktif alat ini masih laku dijual bersih senilai 30 juta. Pada tahun pertama, periode akuntansi baru berjalan. Alat laboratorium ini diperkirakan aktif selama 2.000 jam kerja. Dan pada tahun kedua selama 3.650 jam kerja. Maka penyusutan laboratorium tersebut adalah, baik, kita hitung. Penyusutan pada tahun berjalan sama dengan buka kurung harga beli kurang nilai sisa kali jumlah produktivitas yang dipakai per jumlah produktivitas selama masa manfaat. Berarti penyusutan pada tahun pertama itu sama dengan 150 juta dikurang 30 juta dikali 2000 per 15.000 jam. Dan hasilnya itu kalau kita kali dan tambahkan yaitu 16.500.000. Dan apabila tahun kedua jumlah jam kerjanya 3.650, maka jumlah penyusutan tahun kedua adalah 150 juta dikurang 30 juta dikali 3.650 per 15.000 jam sama dengan 29.200.000. Baiklah, di sini saya akan mengambil kesimpulan tentang penjelasan sebelumnya. Penganggaran modal merupakan keseluruhan proses dalam menganalisis proyek dan memutuskan salah satu proyek yang akan dimasukkan dalam anggaran modal. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses analisis proyek-proyek yang pengambilannya diharapkan akan berlanjut lebih dari 1 tahun dan menentukan proyek mana yang akan dimasukkan dalam anggaran modal. Pada intinya, penganggaran modal mencakup perencanaan kapital ekspenditur dan memperkirakan arus pengembalian dengan memperhitungkan ketidakpastian dan pengambilan keputusan usulan-usulan investasi. Langkah-langkah dalam proses penganggaran modal yang saling berhubungan digunakan untuk evaluasi dan menyeleksi investasi jangka panjang yang itu. Nah, yang pertama, pembuatan proposal dibuat oleh orang dari berbagai tingkat organisasi dalam perusahaan untuk menstimulasi ide dalam perusahaan sehingga dapat dilakukan penghematan. Nah, yang kedua, organisasi proposal dengan biaya yang besar akan memerlukan penelitian yang cermat dibandingkan dengan biayanya lebih kecil. Untuk yang ketiga, meninjau kembali dan menganalisis. Biasanya peninjauan kembali dilakukan kembali untuk menilai kesesuaian dari tujuan perusahaan.
Yang keempat, pembuatan keputusan. Besarnya yang akan tingkat kepentingan pengeluaran menentukan pada tingkat mana pengambilan keputusan ini dibuat. Pelaksanaan. Jika proposal sudah disetujui dan dana telah tersedia, maka proses akan dimulai. Dan yang terakhir, tindak lanjut menghadapi monitoring selama tahap operasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.